Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Juridis, Viva Justitia. Saya Ahmad Al-Fatailah, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara HTN 1, NIM S2018-3022. Di sini saya akan menerangkan tugas tentang hukum pemerintahan daerah, yakni pengawasan terkait pemerintahan daerah. Nah, rumusan masalah yang saya angkat pada hari ini atau tema hari ini adalah bagaimana cara efektivitas dan efisien untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan daerah. Yang pertama, harus diperlukan adanya kejelasan tugas dan sinergi pembinaan dan pengawasan melalui apa? Melalui mekanisme koordinasi antara pemerintahan pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai teori desentralisasi, serta pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Bahkan menteri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional senantiasa melakukan koordinasi yang bertujuan agar tidak terjadi pembinaan dan pengawasan yang melebihi kewenangan dan tumpang tindih sesuai dengan konsep desentralisasi. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah ini juga memperjelas mekanisme koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat. Di samping itu, peraturan pemerintah ini juga memperjelas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggaraan urusan kepentingan dalam masyarakat desa. Secara umum, materi muatan dalam peraturan pemerintah ini mengatur mengenai pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bahwasannya tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus ada penghargaan dan fasilitas khusus, pendanaan dan saksi administratif, termasuk tata cara penjatuhan saksi administratif dan saksi program pembinaan khusus bidang pemerintahan, yakni bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Jadi mungkin itu sederhananya atau kesimpulannya terkait bagaimana cara efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan pemerintahan daerah. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Janitra Dananjaya, kelas Hukum Tata Negara 1 2018 semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, yang pertama itu telah terdapat perubahan yang signifikan dan lebih baik dalam pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah jika dibandingkan antara Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbit pada era sebelum reformasi politik dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang terbit pada era setelah reformasi politik. Pada era sebelum reformasi politik, muatan mengenai pengawasan lebih difokuskan kepada pengawasan bersifat preventif dan represif terkait dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, serta belum ada diatur mengenai APIP yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pengawasan. APIP itu yang artinya aparat pengawasan intern pemerintah. Selanjutnya, sedangkan setelah era reformasi politik, pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah lebih terfokus dan memberi ruang gerak untuk dilakukannya pengawasan yang lebih baik oleh pemerintah daerah. Penjabaran lebih lanjut dari pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah secara spesifik lagi menyebutkan bahwa APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahan non-kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten atau kota. Definisi ini berbeda dengan pasal 49 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa APIP terdiri atas BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawas intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten atau kota. Dalam peraturan perundang-undang nomor 60 tahun 2008 menyebutkan BPKP dalam definisi APIP. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 telah memuat tersendiri pengaturan mengenai pengawasan yang dituangkan dalam BAB tentang pembinaan dan pengawasan. Lebih jauh, pengawasan yang dilakukan APIP di daerah telah semakin maju dan tidak hanya bersifat represif, namun telah berkembang mengarah kepada pencegahan atau preemptif. APIP di daerah juga telah berperan dalam memberikan jasa konsulting, antara lain dengan melakukan fungsi sebagai quality assurance. Beberapa inspektorat ke provinsi atau kabupaten atau kota telah membuka layanan klinik konsultasi atau coaching klinik, pengawasan bagi SKPD setempat. Peningkatan kompetensi para auditor atau pengawas dilakukan antara lain melalui bekerja sama dengan BPKP, workshop ataupun seminar di bidang pengawasan dan pelatihan di kantor sendiri atau PKS. Pelaksanaan pengawasan pedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan menggunakan standar yang berlaku untuk pelaksanaan pengawasan oleh APIP yang dikeluarkan AAIPI, dan pedoman pemeriksaan yang dibuat atau disusun oleh kementerian atau lembaga non-kementerian terkait dengan kegiatan atau program yang sedang dilakukan pengawasnya. Laporan hasil pengawasan APIP di daerah ditunjukkan kepada kepala daerah setempat, gubernur atau bupati, wali kota, dan telah dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan kepala daerah. Sedangkan pada tingkat nasional, belum ada laporan hasil pengawasan atau ikhtisar hasil pengawasan dari APIP daerah terhadap pelaksanaan pemerintah di daerah yang dikirimkan kepada Presiden. Perlunya suatu sistem pengawasan secara nasional yang dikomandoi oleh suatu badan setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI dengan menyatukan seluruh pengawasan internal menjadi suatu sistem pengawasan nasional di bawah suatu badan. Usulan atau masukan ini sejalan dengan tugas dan fungsi BPKP sebagaimana tertuang dalam Inpres 192 tahun 2014. Nah, adapun harapan guna untuk memberikan masukan bagi pimpinan BPKP dalam rangka pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu ada 3. Yang pertama, terkait dengan usulan dari beberapa APIP BPKP agar lebih aktif memberikan pembinaan kepada APIP terkait pemberian jasa konsultasi dan pemahaman mengenai governance, risk and control atau yang disingkat GRC. Yang kedua itu ada BPKP perlu berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan perlunya penyusunan laporan pengawasan hasil APIP daerah kepada Presiden. Yang terakhir itu BPKP bersama APIP lainnya perlu membahas ulang tentang grand design pengawasan nasional terkait dengan struktur kelembagaan dan sistem pengawasan nasionalnya. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai pengawasan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, apabila ada salah kata atau kurangnya isi dari materi, saya Reza Janitra mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Sifa, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember, Prodi Hukum Tata Negara HTN 1. NIM S 2018-3029. Di sini saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah bagaimana pemerintahan pusat terhadap peraturan daerah di kota atau kabupaten di bidang perizinan. Langsung saja, pada amandemen keempat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 memberikan konsekuensi yuridis terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Setelah amandemen tersebut, pola hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selanjutnya lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat dan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah atau daerah otonom dapat diberikan hak serta kewenangan untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri dengan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Salah satu hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota adalah menerbitkan dan menyelenggarakan perizinan. Pemerintah kabupaten atau kota menyelenggarakan perizinan dalam rangka bentuk kemandirian dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerahnya. Perizinan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. Setiap izin yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pengertian dari izin, maka izin merupakan bagian dari tindakan pemerintahan, sehingga setiap penerbitan izin harus berdasarkan pada legalitas sendiri. Dalam kaitannya, untuk menyelenggarakan otonomi daerah, izin adalah sebagai salah satu bentuk dari pelayanan publik yang harus diatur di dalam peraturan daerah. Hal ini berkaitan dengan legitimasi dan keabsahan tindakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat. Selain memberikan legitimasi kepada pemerintah, peraturan daerah selaku produk hukum memiliki fungsi untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga suatu peraturan daerah tidak boleh semata-mata hanya untuk mengatur kepentingan dari penguasa. Dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, terdapat hubungan pengawasan yang berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan tugas pemerintahan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis, transparan, serta selaras antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu sendiri. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap produk hukum daerah yang memuat substansi penyelenggaraan perizinan. Pengawasan terhadap peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan salah satu bentuk upaya pemerintahan pusat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah, sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Substansi yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten atau kota tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Dalam rangka melakukan pengawasan di bidang perizinan, pada tanggal 1 Juni 2016, Materi Dalam Negeri mengeluarkan instruksi dengan nomor 582-476-SJ yang kemudian dipertegas dengan instruksi Materi Dalam Negeri nomor 582-1107-SJ tentang pembatalan produk daerah. Dari jumlah total 3.143 peraturan daerah yang dibatalkan, sebagian besar adalah peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur tentang perizinan. Peraturan daerah tersebut dibatalkan karena dianggap menghambat kecepatan dalam menghadapi kompetisi untuk meningkatkan investasi dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain alasan itu, substansi yang dimuat dalam peraturan daerah yang dibatalkan dinilai terlalu birokratis dan menghambat kemudahan untuk mendapatkan izin usaha. Pada prakteknya, pembatalan peraturan daerah di kabupaten kota di bidang perizinan dapat menimbulkan permasalahan hukum di daerah, yaitu potensi terjadinya kekosongan hukum dalam penyelenggaraan perizinan. Selain itu, dalam prakteknya, produk pembatalan peraturan daerah kabupaten atau kota masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sofiatul Amalia. Saya dari program studi Hukum Tata Negara NIM S 2018-3040. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan terhadap perda. Rumusan masalah yang saya angkat di sini bagaimana
Bagaimana pengawasan terhadap peraturan daerah? Dalam sistem pengawasan secara umum, termasuk pengawasan terhadap perda, ada dikenal dengan istilah preventif yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan. Dalam pengawasan perda dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Dalam keputusan ilmu hukum sejak zaman Indonesia baru merdeka dan diberlakunya undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, telah memiliki kriteria khusus atau tertentu yang menyebut dengan tolak ukur objektif normatif yang berdasarkan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan kriteria-kriteria tertentu pada perda. Setiap pembentukan perda telah diisyaratkan pula berdasarkan pasal 28 ayat 5 nomor 22 tahun 1948 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau perda yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ditentukan selain perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah tinggi tingkatannya, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau pemerintah daerah yang lebih tinggi dari tingkatannya. Menurut Suheno bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap perda oleh pejabat yang berwenang selama ini selain memperhatikan kriteria khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara daerah kabupaten dan daerah kota dengan daerah provinsi secara hierarkis tidak ada. Sifat dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap perda telah disediakan dan lebih ditekankan pada pengawasan preventif dalam rangka memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan. Hubungan kerjasama dengan konsep saling mengawasi agar terjadi keserasian, keselarasan dan koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, antara lain membentuk perda yang berpusat pada suatu tujuan pemerintah dan tanggung jawabnya pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi daerah melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi agar tidak terjadi penyimpangan atau kekeliruan dan kelalaian dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakkan pada pejabat yang berwenang. Secara umum, pengawasan itu mempunyai arti yang luas, yaitu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan, dan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dalam keputusan ilmu pengetahuan banyak rumusan tentang konsep pengawasan, tetapi dalam rangka hubungan kewenangan urusan pemerintah daerah yang diserahkan kepada otonom oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam negara kesatuan, maka pengawasan preventif dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kewenangan daerah mengenai hal tertentu. Pengawasan pemerintah ini pada umumnya menyangkut pengawasan kewenangan dalam bidang tertentu pada daerah agar tetap terjadi hubungan kewenangan yang serasi atau sejalan dengan kepentingan umum. Baik, segitu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.